desire. Since my desire. Kita mau agungkan Dia, kita mau We honor you, Jesus. My heart, I worship you. All
mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Biar kami boleh melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Kami bukan hanya pendengar, Tuhan, tapi kami pelaku firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami hidupi di dalam kami setiap hari, Tuhan. Biar itu boleh menjadi panduan hidup kami, Tuhan. Di dalam dunia ini yang semakin hari semakin susah, Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Dia bisa merubah apa saja di dalam kehidupan kami. Di dalam sekejap, Tuhan, kami boleh diberkati, Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami dirubahkan hanya dengan sedetik. Kami boleh menjadi miliuner, Tuhan. Kami prophesy, Tuhan, akan apa yang kami yakini di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berfirman, kami naikkan ucapan syukur kami, Tuhan, pada hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, saudara-saudara kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Sekarang kita akan bawa korban persembahan syukur ke depan, persembahan mission dan juga perpuluhan. Sampai kita akan pujian hatiku percaya. Langsung saja Shalom. Right? Can you come here? Regina, come on. Just say thank you. Thank you to the congregation and the pastor. They're very heartfelt, and I appreciate it. Thank you for your
time. God bless you. Oke, thank you Brian, thank you Regina. Saya mau bersaksi hari ini kenapa saya berdiri di sini. Sebelumnya saya orangnya maunya bersaksi buat keluarga dulu. Setelah saya bersaksi buat keluarga, baru saya keluar menyampaikan kesaksian saya di luar. Dan hari ini keluarga saya ada, saya mau bersaksi dan di tengah-tengah jemaat Mount Carmel, terutama Pak Daniel dan Ibu yang begitu banyak mensupport saya. Semenjak kami tiba di Amerika tahun 2005, kami mempunyai pergumulan yang luar biasa. 1998, semua kita yang pernah hidup di Indonesia tahu ada beta, dan kami kebetulan pada waktu itu menjadi salah satu korban. Toko saya diglodok, dihancurin, warehouse saya juga dirusak, diamuk massa. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya ini, ya kalau saya mau bilang saya original, saya kira sangat sulit. Saya ada darah Tionghoa, makanya saya bekerja dengan rekan-rekan semua orang-orang Tionghoa dan anak-anak keturunan. Singkat kesaksian saya, makanya kami tiba di sini, dan terima kasih buat Ibu Jane, teman lama dari Indonesia. Kebetulan beliau ini senang ikut saya dulu. Saya tidak tahu dia kagum atau dia benci, atau mungkin karena ada rasa ketakutan, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas ketemu Jane di sini, dan Jane menggiring saya ketemu dengan Pak Daniel Wage. Semenjak itu tahun 1994 saya sudah bertobat di Indonesia. Ketika saya pulang dari Florida, saya sekolah untuk broadcasting. Makanya ketemu Pak Daniel Wage, saya menawarkan diri untuk Pak, bagaimana kalau saya bikin media di Mount Carmel, dan ternyata berhasil. Puji Tuhan, begitu appreciate Pak Daniel sama saya dan keluarga, sehingga pada tahun 2005 kami tiba di sini. Pak Daniel satu-satunya hero kami. Tidak menyanjung Pak Daniel, tapi ini kenyataan. Kami ada sebagaimana kami ada karena beliau luar biasa dalam kesaksian beliau di court, dan kami pada waktu itu, saudara, kami mau dipulangkan pada waktu itu karena di Indonesia sudah dianggap aman, jadi kami harus pulang. Terpaksa saya datang ke Pak Daniel dan saya cerita, tapi Pak Daniel punya ucapan yang sampai saat ini saya tidak pernah lupa. Saya tidak pernah menyesal hidup di Amerika. Cuman satu Pak Daniel bilang, jangan takut. Jangan takut, saya lagi ketakutan ini. Kami sekeluarga mau dikirim pulang. Pak Daniel bilangnya jangan takut. Bilang Pak Mix, kalau Pak Mix percaya Tuhan pasti tolong. Bahasa Menadonya begini, jangan takut Pak. Tuhan pasti tolong. Percaya. Waduh, saya ini dibakar luar biasa di Indonesia. Saya ketemu Pak Daniel, saya kaget juga, bilangnya jangan takut, padahal saya ketakutan loh. Tapi akhirnya ya sudahlah, saya pegang itu, jangan takut. Pak Daniel bersaksi di pengadilan, dan istri saya, anak-anak saya menangis semua. Cuman saya orang yang bilang cengeng tidak, tapi saya menangis dalam hati. Saya cuman ingat Pak Daniel bilang jangan takut, jangan takut. Jadi itu saya pegang. Tahun 2019, terima kasih Ibu Maya Dewi ada di belakang bersama dengan keluarga saya yang juga menjadi hero saya. Tahun 2019 saya dinyatakan sudah selesai. Ini dokter ahli yang bilang di rumah sakit Arrowhead. Saya punya rekor ada di sana dengan 17 masalah dalam tubuh saya, dan saya pada waktu itu sekarang ya agak lumayan ya. Sudah mulai ada pipi, agak sedikit, anak-anak bilang, wah Daddy you strong. No, saya bilang bukan karena saya kuat. Amen. Saya cuma ingat selalu kata Pak Daniel, jangan takut, jangan takut. Tuhan pasti tolong. Bayangin saudara, ini kalau di Indonesia tidak mungkin dokter bilang kamu mati 3 minggu. Tidak mungkin, di Indonesia belum pernah.
Bahkan saya cuma sekali saya dinyatakan meninggal dan keluarga saya sudah diambil, dijemput. Untuk mereka tidak suntik formalin sama saya. Kalau tidak saya nggak ada hari ini di sini. Tahun 1981. Saya belum married. Bayangin. Tapi hari ini saya berdiri di sini karena kemurahan Tuhan dan saya percaya itu. Apa yang Pak Daniel khotbahin terus saya simpan, bahkan ada satu khotbah. Mungkin satu saat saya akan bagi kepada seluruh jemaat. Saya bentuk video itu saya rekam tahun 2007 kalau nggak salah ya Pak ya. Saya kira Pak Daniel masih suka lihat gitu di ministry yang saya bangun di sini. Sampai orang pikir saya ini pendeta. Karena saya kalau ketemu dengan siapa aja saya bicara tentang kasih Tuhan buat saya. Saya bilang saya sudah dinyatakan mati. Meska langsung nangis. Ketika dokter finish, it's done. Done, you done. Terus saya bilang sama dokter, saya bilang, okay, you say again, I'm done. Okay then. So that means you can handle me, right? Okay, release me. I want to go home. Let me, my God, taking care of me. Amen. And you know what? Dokter say, well, okay, you God will be help you. Dan saudara, saya pulang dengan saya cuma ingat terus Pak Daniel bilang, jangan takut, Tuhan pasti tolong. Saya memang sudah mau mati, memang saudara. Saya sudah habis, sudah finish. Saya tahu itu, saya mau mati. Saudara tahu apa yang terjadi ketika 7 dokter datang dan anak saya laki-laki. Saya kira masih ada yang ingat. Aditya, saya suka panggil Andy, anak cucu saya bilang Uncle D. Aditya itu dia nangis di rumah sakit. Dia bilang, Dad, be strong. Oh ya, aku bilang, I'm strong, you know. If I'm not strong, you're not here, and then you not grow up like this. Okay? I'm strong. So singkat cerita, tahun 2019 itu saya parah sekali dan saya sudah divonis mati. Tapi saya cuma ingat terus, ketika semua sudah pulang, saya sendirian di kamar, saudara. Saat itu saya menangis. Meska sudah pulang, anak-anak saya sudah pulang, tinggal saya sendirian. Saya tutup pintu kamar. Dan saya bilang, saya bikin deal sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya apa yang Engkau sudah buat ribuan tahun lalu. Sekarang saya mau klaim. Beberapa tahun ini, semenjak saya berusia 16 tahun, saya sudah mengikuti apa yang Engkau. Saya aktivis di Gereja Sentrum dan di sini saya berhasil bersama teman-teman yang lain dengan Pastor Weku melahirkan Gereja Masehi Injili Minahasa yang kami sebut Gemim. Tetapi saya rubah di sini karena izinnya kami tidak dapat respons dari Gemim. Terpaksa saya ganti dengan Gereja Internasional Masehi di United States. Kebetulan saya sekretaris pertama di situ. Jadi ketika saya mendapat masalah, saya sudah mau divonis mati, saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Kau lupa apa yang telah aku lakukan. Dari mana perkataan itu datang? Karena dari Alkitab. Saya tahu Hizkia yang Pak Daniel baru bilang tadi, 15 tahun. Tetapi saya bilang, Tuhan, saya tidak mau 15 tahun. Saya mau hidup sebisa saya dapat. Dan kalau orang-orang di sekitar saya bilang, saya tidak takut mati, saya mau mati buat Tuhan. Seperti kejadian tahun 98. Saya di sini saya bilang tidak. Saya tidak mau mati buat Tuhan. Cukup Tuhan mati buat saya. Tetapi saya mau hidup buat Tuhan. Dan saya klaim janji Tuhan. Saya bilang, saya berdoa malam itu, saya bilang, Tuhan, berikan saya kesempatan. Berikan saya melakukan sesuatu yang lebih luar biasa. Dan setelah keluar itu, pandemik mulai aktif. Dan semua gereja tidak bisa lagi berbuat apa-apa, takut sana sini dengan peraturan. Saya tidak takut. Dan saudara tahu, saya divaksin karena putri saya, Regina, yang bilang, Daddy, if you not vaksin, don't touch my baby. Bayangin saudara, jangan pegang anaknya dia. Waduh, ini kan darah daging saya juga. Nggak bisa, dan status ini saya dapat luar biasa. Status Daddy and Mommy, mudah, kita pacaran, berusaha senangkan kayak yang sekarang mantan pacar saya jadi istri saya. Udah saya di status, kita punya anak jadi status anak, tapi buat jadi granddaddy itu sangat sulit saya kira.
Tapi toh saya berhasil karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih buat Pak Daniel yang sudah banyak membantu keluarga kami dalam mensupport iman kami, keberanian kami untuk menetap di Tuhan sudah mengutus saya di sini. Dan saya mau kasih tahu, long time ago, after 2007, saya tidak pernah merasa meninggalkan Mount Carmel. Saya tidak pernah merasa meninggalkan Mount Carmel. Walaupun saya jauh, tetapi ada pepatah di Indonesia bilang, lebih baik kita berjauhan asal dekat di hati. Dan itu saya pegang, saya declare untuk keluarga saya, satu saat saya akan kembali ke Mount Carmel. Bayangin saudara, 2007, baru beberapa bulan kemarin, kejutan, mau Paskah. Saya bilang Pak Daniel, terus terang, terima kasih. Ternyata Pak Daniel, Ibu Gembala tidak pernah lupa sama kami. Bukan karena saya berbuat banyak buat Mount Carmel, no. Karena hati seorang gembala seperti Yesus, ketika salah satu domba hilang, dia cari. Saya menyatakan diri hari ini, saya adalah domba yang hilang. Tetapi hari ini saya pulang. Saya bersyukur, saya melihat muka-muka masih ada di sini, Michael, Pastor Eki, Edward, masih ada keluarga, teman baik saya, Novi, Pak Novi nggak ada, tapi Ibu ada, anak-anak. Bahkan yang lebih dahsyat lagi saudara, yang bikin lagi saya tambah terkejut, tahun 2007 saya memproduksi, kebetulan ini sekolah saya bukan gagah-gagahan di sini. Saya mau membantu pelayanan dengan apa yang saya ada, jadi saya bikin movie. Dan ketika saya kembali di sini, banyak anak-anak remaja yang saya sudah tidak tahu. Terlebih keluarga, aduh, bapak dan ibu yang depan sini nih, saya sampai lupa-lupa ingat, maaf nih. Anaknya, tuh sana, yang kacamata, masih baby. Dia membuat saya mendapat penghargaan di konsulat. Karena saya bawa cerita pada waktu itu, saya lupa, tadi masih saya simpan. Ada Michael, ada Iren, mereka tokoh-tokoh yang memainkan cerita saya. Dan cerita inspirasi itu, ini udah gede begini, saya udah nggak kenal. Jadi saya lihat, siapa nih anak, dia senyum-senyum saya, bilang, nanti pulang, istri saya bilang begini, itu kan Lovina. Oh, Lovina. Wow, kaget. Lovina tidur di tempat lokasi syuting, dia tidur. Sampai yang saya bilang, ya sudah nggak apa-apa, gampang. Saya bilang ke orang tuanya, saya bilang, udah potret aja sama dia, nanti saya capture caranya bagaimana. Dan singkat cerita, film itu kami dipuji-puji. Kenapa kami mendapat peringkat 2, padahal semua jadi film terfavorit dari Mount Carmel. Dan Mount Carmel sungguh terkenal luar biasa di konsulat. Sampai sekarang mereka masih tanya, Pak Mix, masih ada itu anak-anak gereja? Saya dusta aja, saya bilang sama dia orang. Oh masih ada, kenapa? Mau ada yang saya buat lagi? Saya bilang, bayangin saudara, Mount Carmel terkenal, bahkan pada satu ketika Pak Daniel bilang begini, Pak Mix, boleh stop dulu. Kenapa Pak? Aduh, saya kemana-mana saya sudah jadi kayak artis. Wah, saya bilang puji Tuhan Pak. Biar nanti kalau Bapak sudah jadi artis kan lebih bagus, gereja kita tambah terkenal, orang datang ke sini. Dan terima kasih Ibu Maya yang sudah membuang langkah datang ke tempat kami. Inilah gereja kami, inilah jemaat kami. Hari ini agak beberapa kursi ini kosong. Mungkin mereka lagi seperti Pak Daniel bilang, lagi mencari, padahal nggak perlu dicari. Ada ayat di Alkitab bilang, berkat itu mengikuti orang benar. Amen. Jadi bagi saya tidak pernah kasak kusuk cari-cari berkat dengan istri saya. No, saya orang yang paling, saya bukan sombong iman, tetapi saya karena dibakar sama Pak Daniel, jangan takut, jangan takut. Itu yang terus mempegang. Saya suka bilang ke anak-anak semua, ke istri saya juga saya bilang, jangan takut. Ingat dong, Pak Daniel suka bilang, kasihan Pak Daniel udah teriak-teriak begitu kok masa you nggak respon sama sekali. Saya bilang, jangan takut, pokoknya ikut aja. Kan sudah dibilang, berkat itu mengikuti orang benar. Kalau kita buat benar bukan berarti kita ada di gereja loh. Di mana aja kita ada, kita harus memperlihatkan bahwa kita. Makanya jangan heran kalau waktu Anda jalan sama saya, terus ada orang tegur saya, Pak Pendeta, saya langsung, udahlah, terima kasih. Ya udah, saya bilang aja, tapi saya langsung bisikin, maaf ya Pak, saya bukan pendeta, saya cuman senang kabarin Injil gitu.
pada akhirnya saya sampaikan terima kasih buat Pastor Daniel Wage, terima kasih buat Ibu, terima kasih buat teman-teman yang pernah membuat saya jadi populer di California. Dan luar biasa, dengan adanya COVID orang lain agak tersiksa, tapi istri saya jadi artis YouTube. Itu saja, terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Thank you Om Nix, maafin Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Om Nix untuk kesaksiannya. Saya jadi ingat dulu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Masih saya buka ruang saksian, saudara-saudara. Mungkin kalau ada yang rindu untuk bersaksi. Wah, yang bersaksi Ohir nih. Partner saya juga Ohir. Dirubah nama saya perkenalkan nama saya Yosi. Tapi ada saja kenal. Wah, puji nama Tuhan. Saya lupa taruh di mana itu CD-nya. Mungkin nyelip di mana, di kebijaksanaan. Luar biasa. Ya, saya ingatkan. Dia lupa, saya ingat. Balik-balik, puji nama Tuhan. Untuk menjadi predikat, jadi opa, memang nggak gampang. Tapi kita udah sampai ke tingkat itu karena anugerah Tuhan. Maju kami ya, kita opa-opa yang tetap melayani Tuhan. Dia tahu dari mana kita ada dan siapa kita sekarang. Puji nama Tuhan. Saya mau bersaksi karena Tuhan saya ada. Itu aja, ya kan? Tidak sadar, tidak tahu, karena kemurahan Tuhan saya boleh hidup sampai saat ini. Saya baru 67, karena banyak senior sini yang lebih dari saya kemarin sebelah saya 67. Saya kebaktian kemarin di Om Felix, dia 70 sekian, ada Om di sini lagi 80 sekian. Saya masih di bawah mereka. Tapi jadi nama Tuhan, ya kan? Kalau orang lain ditolong, saya juga. Itu lagu yang saya waktu sekolah minggu, saya umur berapa berarti itu? Saya masih ingat itu. Ya. Untuk balas cinta kasih Tuhan, saya mau nyanyi dan partner saya, teman saya. Dia suka nyanyi, cuma malu-malu, ya. Patin, kita nyanyi, kita memuliakan Tuhan. Kita nyanyi karena mau berucap syukur. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan, kami berdua boleh sehat sampai saat ini. Ini di atas 60 juga, jadi angkatan saya lah. Jadi kita boleh ada karena campur tangan Tuhan untuk hidup kami berdua. Dan saya yakin percaya untuk kita semua, untuk adik-adik kita, kakak-kakak saya, kita semua. Iya dong, mau bilang sesuatu. Ini malu-malu, tapi ada perbantuan benar. Pergaulan yang salah mau apa? Membuat jadi nggak baik, itulah pokoknya kita bergaul yang baik. Jadi ini saya tahu dia orang baik. Jadi coba saya cari teman orang yang baik, pasti jadinya baik. Kalau saya bergaul pada orang yang nggak baik, saya akan jadi nggak baik. Tapi bersyukur saya bergaul. Kita bergaul bersama Tuhan. Kita bergaul sesama bapak-bapak, opa juga kan. Nanti dia cerita sendiri. Lagunya masih ada kan? Udah apa lagi kan? Kita nggak latihan sama musik, dia juga kalisan. Kita nggak latihan, tapi kita tahu lagunya. Poinnya kita memuliakan Tuhan, amin. Ya, kita mengucap syukur karena kita boleh ada karena kasih Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala. Saya dulu. Ya ini latihannya sih. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa
mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari